Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, selamat pagi dan selamat pandangan dimanapun berada. Saat ini pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita ada di eh, beranda perempuan ya. Untuk hari ini Dusana Pandangan hari Selasa tanggal 25 November 2025. Oke, Dusana Pandangan di studio pagi ini kita sudah bersama narasumber kita ya, di beranda perempuan. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak keluar Serbun. Halo Ibu, apa kabar? Ada Ibu Halen, Ibu Dian. Kenapa ini tidak bisa terdengar ya? Oke, kita ya. Ibu Halen apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Hujan-hujan begini. Walaupun hujan-hujan begini ya, tapi kenapa tetap tidak terdengar suaranya? Kenapa tuh? Iya, ada apa? Padahal tadi ada. Ah ya, bentar. Oke, kalau sekarang gimana? Halo. Ya, halo. Ya, Dengar. Oke, dengar ya. Ya. Kalau Bunda Halen, Ibu Halo, Halen, assalamualaikum. dideketin dikit, Ibu Halen. Halo. Oke, sip. Iya. Ada Ibu Halen MPD. Apa kabar Ibu Halen? Selalu sehat, alhamdulillah. Selalu sehat, alhamdulillah. Ibu Halen ini dari Puspa ya. Ya, Forum Puspa Forum Puspa. Sumatera Barat. Forum Puspa Sumatera Barat. Kemudian ada Ibu Dian Anggraini SPD. Sudah lama sekali tidak bertemu dengan beliau yang satu ini. Ibu Dian apa kabar nih pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Oke, kemudian juga iya Ibu Dian dari organisasi perempuan Mandi Saku, Nini Oke. Mama, Selapan Suku, Kota Padang. Oke. Nagari. Kemudian juga dari Dari HWK. HWK, HWK ini Himpunan Wanita Karya Himpunan Wanita Karya Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Oke, sip. Kemudian ada juga Ibu Elia Roza SPD. Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Eli, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah Ya, lama nggak oke. ketemu. Udah lama nggak ketemu ya. Ibu Eli dari PWRI. PWRI bagiannya Kerta, terus Bagiannya dari Wanita Teman Siswa juga ada. Dari Wanita Taman Sisa. Oke, sip. Pagi ini kita akan berbicara tentang literasi digital perempuan Minangkabau. Oke, mungkin dari Ibu Halen dulu nih. Literasi digital perempuan Minangkabau. Silakan komentar. Makasih Ibu Ana. Ini dalam era teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini, barangkali literasi digital merupakan kebutuhan kita semua, termasuk perempuan Minangkabau. Karena literasi digital itu tidak hanya kemampuan mengelola perangkat digital, tetapi juga menyuruh orang untuk berpikir kritis, memahami informasi dengan baik, berinteraksi secara baik, etis di ruang digital, dan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk peningkatan kualitas diri. Oleh karena itu literasi digital dirasa sangat penting, sehingga karena digital itu ada sisi positifnya, di samping banyak juga sisi negatifnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang literasi digital perlu kita miliki, karena dalam hasil penelitian mengatakan bahwa 65% perempuan itu menggunakan digital, tetapi dari segi kualitasnya itu lebih bagus laki-laki dibandingkan
yang perempuan dari segi literasi digitalnya. Mungkin dari kemampuan berpikir Iya. juga, dari otak Berpikir otak wanita, kritisnya berpikir itu, kritis ya. ya. Kemudian bagaimana menganalisis informasi, tidak sembarangan saja terima informasi kemudian disebarkan, karena semua itu ada yang berbentuk hoax saja. Kemudian bagaimana pula berinteraksi di arena digital itu secara etis, tidak sembarangan, tidak kelahi juga di ruang digital juga. Betul, itu banyak terjadi. Banyak sekarang. terjadi. Di samping itu bagi perempuan juga ada kekerasan berbasis gender online. Oleh itu harus literasi digital merupakan keperluan perempuan semuanya. Kalau Ibu Helen sendiri melihat kondisi perempuan di Minangkabau dengan literasi digitalnya seperti apa sekarang? Rasanya peluang bagi perempuan Minangkabau untuk literasi digital. Penelitian juga menyatakan bahwa 65% UMKM yang e-komersial itu dikelola oleh perempuan. Oke. Jadi peluang untuk ekonomi, peluang untuk meningkatkan kualitas diri, karena literasi digital juga memberikan kesempatan kita untuk belajar melalui berbagai sumber melalui internet. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan kualitas perempuan itu sendiri. Oke, saya ke Ibu Dian nih. Ya. Ibu Dian dari HWK ya. Kalau HWK sendiri melihat pentingnya literasi digital untuk perempuan seperti apa, Ibu Dian? Makasih Ana. Karena perempuan ya, perempuan itu dia sebetulnya tadi sudah sampaikan Bu Alen, cara berpikir, kemudian menganalisis itu memang jauh lebih bagus laki-laki. Betul. Namun semuanya perempuan ditambah dengan perasaan. Nah, perasaan ini yang kalau dalam medsos ya, nah, sekarang Ibu lihat di medsos sedang hangat-hangatnya supaya kontennya laris manis melalui literasi atau kata-kata carui, lisan carui. Nah, Ya, ini sangat mengkhawatirkan kita, memalukan kita. Sudah tidak khawatir lagi, sudah memalukan. Nah, mungkin kalau kita bicara literasi itu kan sebetulnya apa yang disampaikan secara lisan. Kalau kita masih belajar, coba kita buat dulu draftnya supaya lisan kita tidak salah, terutama untuk konsumsi orang banyak. Nah, seperti media sosial, medsos ya, itu konsumsi dunia. Sementara kita hanya mencet saja sekenanya. Nah, itu kadang bukan kita saja yang dinilai tidak berwawasan, bodoh apa, tapi dunia menilai kita. Nah, ini mungkin secara umum ya, kami dari Himpunan Wanita Karya, karena kita juga membina perempuan-perempuan secara lahir maupun batin. Nah, sekarang kalau omset UMKM naik karena digitalisasi, karena kita sudah bertransformasi ya dari manual ke digital itu sudah banyak kemudahan. Jadi tidak perlu lagi masang iklan, tidak perlu lagi menjojo istilahnya ya. Kita cukup menyampaikannya. Nah, kalau menyampaikan ini Ibu lihat, karena bahasa iklan tuh berbeda. Karena kebetulan Ibu guru bahasa Indonesia, ada satu materi pembelajaran dulu di kelas 11 itu bagaimana cara membuat iklan. Nah, jadi iklan yang menarik dengan bahasa yang santun, kemudian mungkin kalau ada gambar di sana, ada animasinya yang sopan. Jadi sopan santun ini tetap dipakai, terutama untuk konsumsi orang banyak ya. Nah, ini kita lihat supaya dia dibeli, cara dia menyampaikan itu bahasanya kurang santun. Nah, kemudian gerak-geri animasinya ndak sopan ya. Nah, ini kadang-kadang dilihat anak kecil atau dilihat orang lain yang kira-kira itu mungkin jadi pemikiran kita bagaimana
menerapkan digitalisasi ini melalui literasi yang perlu dipelajari. Nah, kalau Ibu lihat di Padang ya, di Padang itu udah berapa kali pelatihan UMKM dalam memasarkan melalui medsos. Tapi masih ada juga yang bahasanya tidak bahasa iklan. Karena bahasa iklan dengan bahasa biasa itu beda. Nah, mungkin itu perlu kita minta ke pemerintah ya, terutama pemerintah provinsi untuk melatih UMKM kita bagaimana berbahasa iklan yang benar untuk memasarkan produknya ya. Nah, jadi orang tertarik, tidak perlu animasi-animasi yang canggih, tapi animasinya yang sederhana, bahasanya itu kan sopannya ya. Kemudian bahasanya yang santun, insya Allah UMKM-nya akan menarik. Nah, jadi mungkin itu sementara bagaimana perempuan menyikapi transformasi digitalisasi ini melalui era digital ya. Nah, jadi perlu paham tentang bahasa, diksi ya, pilihan kata yang akan disampaikan, terutama untuk bahasa iklan. Nah, jadi itu mungkin sementara karena memang itu yang lagi hangat sekarang topiknya. Itu iya, berarti memang benar literasi digital ini terutama dalam memilih diksi atau bahasa yang bagus, yang sopan dan juga menarik tentunya ya. Bunda, itu karena perlu, bahasa iklan. Memang perlu diberikan pelatihan. Betul. Mungkin sudah ada program seperti itu. Mungkin Bunda kalau dari HWK sendiri seperti apa? Karena ya mengingat kami tidak punya dana, kalau program masih banyak lah rasanya, tapi rencana banyak. Tapi kembali lagi ke dana. Tapi kalau dilihat ini kan di setiap daerah kan ada Infocom ya. Nah, Infocom ini kayaknya sudah memfasilitasi untuk ini. Jadi tergantung UMKM-nya saja bagaimana. Tapi kadang-kadang ya dalam pelatihan itu kadang nggak matching dengan kebutuhan. Nah, ini yang kita coba luruskan lagi ya. Jadi bagaimana membuat animasi yang baik, bagaimana membuat bahasa-bahasa iklan yang baik. Nah, itu perlu kayaknya agar penyampaiannya sampai. Betul. Oke, terima kasih Ibu Dian. Kita ke Bu Eli nih, Bu Eli dari PWRI, khususnya di bagian Kerta ya. Iya. Oke. Sedikit Ana. Silakan Bu Eli. Itu PWRI itu mungkin banyak orang belum tahu ya. Itu Persatuan Werdatama Republik Indonesia, itu kepanjangannya. Nah, PWRI ini artinya orang tua. Werdatama itu artinya orang tua, generasi yang telah matang. Nah, jadi anggotanya adalah para pensiunan pegawai negeri yang telah pensiun ya, baik dari bank, bisa dari BUMN dan khusus pegawai negeri. Di dalam itu ada Kerta namanya bahagiannya dari. Jadi Kerta itu adalah rukunan ke wanita. Nah, jadi dari situ kita ambil jadi Werdatama bahagiannya ada Kerta. Jadi saya lihat dari sisi rukunan wanita. Jadi wanita itu menjadi bahagian yang penting dalam menjaga keharmonisannya. Betul. Nah, ya. Terutama perempuan yang sudah memasuki usia dewasa. Sekarang kita berbicara masalah digitalisasi. Jadi walaupun kita sudah kita masukkan ke dalam perempuan Minang, itu kita di Minang kan tidak harus penjaga rumah gadang saja. Kita harus tahu juga dengan literasi digital sekarang ya. Apalagi tadi UMKM banyak perempuan ya, perempuan Minang kan. Jadi kita juga tidak harus perlu memberikan pembelajaran pendidikan kepada anak kita, bagaimana melihat digitalisasi sekarang. Dan kita perlu juga mengawasinya. Di samping bahasa, sekarang kan banyak yang hoax kan. Nah, jadi saya lihat dari segi pendidikannya. Jadi jangan kita seorang ibu tidak tahu dengan digitalisasi sama sekali. Ya. Jadi kita harus tahu
itu sekarang kan sudah banyak di medsos ini. Media sosial, Media ya. sosialnya Instagram, Instagram, TikTok. Jadi kita sebagai ibu, sebagai perempuan Minang, kita harus tahu juga, harus bisa mengikutinya gitu. Dan kita tidak hanya di rumah saja lagi. Walaupun di rumah kita harus juga tahu. Jadi apapun anak-anak kita lakukan, sesekali kita juga bisa membuka HP anak kita kan. Sekarang kekerasan itu kan banyak dari medsos ini. Nah, dari tontonan ya, dari kalau dulu kan ada anak perempuan yang berbuat nakal, itu kan siapa mamaknya. Nah, itu kan kalau Minang kan. Nah, sekarang kan mandenya siapa cari, siapa sukunya gitu kan, sampai cari semuanya lingkungan. Jadi sekarang kita sebagai orang tua, kita harus juga mengikuti, ikut memeriksa lah HP anak ini apa yang terjadi gitu. Jangan kita cuek aja gitu. Nah, jadi itu karena banyaknya sekarang berita hoax. Jadi kita juga harus tahu bagaimana ciri-ciri berita hoax itu. Kan sekarang kan ibu-ibu banyak yang tertipu kan. Yang tertipu malah merugikan dari segi keuangan, dari segi ekonomi juga. Ya itu makanya kita harus tahu gitu, harus mengerti gitu. Nah, jadi kadang-kadang bahasa yang hoax itu kadang-kadang kan seolah-olah betul-betul memukau, gitu. Dengan dana sekian kita harus dapat imbalan segitu. Itu kan ciri-cirinya. Kemudian sekarang nomor-nomor itu juga kita harus tahu itu. Kadang-kadang kemarin sajalah saya ditelepon, ini ibu dapat gini. Tapi karena saya tahu ini bukan, ini tidak ada hak saya matikan aja. Nah, jadi kita harus tahu juga, memberikan edukasi juga kepada anak-anak kita. Jangan kita hanya di rumah saja, tidak tahu apa-apa ya. Tapi kita zaman sekarang kita harus tahu dengan digitalisasi. Jadi demikian. Ya, apalagi kalau zaman sekarang yang namanya orang tua atau seorang ibu lah ya, walaupun dia di rumah, dia harus lebih cerdas dari anaknya yang selalu bermain ponsel begitu ya, Ibu Elia. Di rumah tuh ibu-ibu juga bisa menambah ekonomi kan? Iya, betul. Dia di rumah, tapi dia bisa juga berwira swasta. Nah, bisa dengan online sekarang kan. Sekarang malah lebih banyak online daripada tidak offline lagi. Ini ada suatu keluarga itu 90% di rumahnya online dibelinya. Online semuanya. Tapi kita harus cerdas memilih. Betul. Jangan salah pilih, nanti tertipu juga bisa. Betul sekali. Itulah sedikit dari kita. Jadi memang ada banyak alasan, kenapa literasi digital ini penting, terutama untuk kaum perempuan. Meminimalisir terjadinya penipuan. Iya, Ibu Halin. Kalau menurut Ibu Halin gimana? Betul, Ana. Makanya perempuan itu harus cerdas digital karena sasaran dari penipuan itu biasanya perempuan. Karena itu yang gampang sekali dipengaruhi. Nah, sehingga barangkali kalau istrinya sudah terpengaruh, nanti dia menggoda suaminya lagi untuk terpengaruh. Jadi oleh karena itu perempuan harus tahu mana yang hoak, mana yang benaran, mana yang tipuan, dan mana yang ini. Ini yang perlunya kita punya kemampuan berpikir kritis untuk menyaring, menganalisis informasi-informasi itu, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang harus ditanggapi, mana yang harus diabaikan saja. Oke. Ya, artinya memang walaupun seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, dia di rumah saja, tapi tidak akan rugi rasanya. Dia menurutnya dia punya pendidikan tinggi nih. Aku nggak harus di rumah ya. Aku harus kerja. Tapi di balik itu semua, ketika dia memahami sendiri pentingnya pendidikan, terutama untuk anak-anaknya, termasuk literasi digital ini, akan menjadikan seorang anak tersebut anak yang luar biasa nantinya. Itu pendidikan. Artinya pendidikan itu nomor satu sebenarnya, betul ya, Ibu Halin ya, Ibu Halin, Ibu Dian, Ibu Dian. Oke, jadi termasuk dari segi keamanan. Nah, segi keamanan seorang perempuan yang memahami literasi digital, dia bisa meningkatkan perekonomiannya dari rumah. Nah, kalau Ibu Dian ngelihatnya gimana nih?
Oh iya, terima kasih Ana ya. Digital ini selain untuk menambah income ya, tapi yang sekarang yang perlu betul mau berobat IKN. Kalau kita tidak pandai, bagaimana kita? Jadi mau mendaftar, mendaftar. Nah, jadi belajar itu otodidak aja kayaknya, tidak pula harus kursus. Ya kalau kita kadang dipandu karena udah lama-lama dipandu, nah akhirnya kita paham. Nah, kemudian bagaimana melalui TikTok mendatangkan keuntungan kan kita lihat. Tapi hati-hati karena di janji-janji manis itu ada teman yang di Capcut itu ya, malah dia yang membayar. Jadi udah dibayar tapi dia tidak pernah dapat uang. Nah ini hati-hati kan, malah dia yang menyumbang. Jadi bagaimana kita cerdas mensiasati. Kemudian kan nanti ada perjanjian, kadang-kadang kita malas membaca perjanjiannya panjang-panjang kan. Nah akhirnya katanya bukannya dapat untung, malah kita yang membayar. Dan itu dipotong langsung melalui rekening kita. Banyak jadi yang terjebak di banyak situ. terjebak di situ. Jadi ibu-ibu hati-hati, jangan kita mau menambah income malah mengurangi income kita. Karena supaya di TikTok juga begitu, kalau Anda ingin meledak ini apa kita, nah ayo bayar dulu kan begitu. Nah jadi hati-hati itu karena sudah banyak kena kemarin Capcut itu banyak sekali yang kena itu. Nah kemudian juga kalau kita di UMKM ya, kan sekarang orang juga pembayarannya digital ya. Nah ini Ibu alami sendiri ya. Kita ketika kita belanja di supermarket, nah kemudian dia pakai kris. Nah ini hati-hati kalau enggak punya pengetahuan, dan hati-hatilah, biarlah lambat-lambat kita. Nah kemudian ketika dia mentransfer itu enggak masuk, tapi setelah dilihat terpotong. Iya, itu biasanya pakai kris bayar itu, bukan kris yang tampil ya. Ya kris bayar itu. Nah, jadi itu juga merugikan, dan dia heboh-heboh waktu itu, dia datang lagi katanya terpotong, kata orang supermarket belum terpotong kan, jadi 2 kali terpotong begitu kan, jadi hilang 1 kali, yang satu baru termasuk ke dalam rekening supermarket. Jadi ini juga suatu masalah yang harus kita pikirkan. Ya bagaimana supaya ibu-ibu ini kalau untuk apa itu yang mudah lah, Wonder umpamanya, Wonder di BNI ya, sekarang udah ganti lagi, dulu kan banking. Nah banking udah nggak ada lagi. Nah itu untuk memasukkan itu kadang-kadang apa ya, kalau nggak pas juga bisa merugikan nasabah. Betul. Jadi buatlah suatu panduan yang memudahkan begitu. Nah JKN juga kadang udah berkali-kali kita nggak masuk-masuk. Nah ketika kita tanya, kadang ibu-ibu yang apa kan, ketika berobat di klinik katanya kenapa enggak JKN Bu? Panjang awak. Jadi bikin pusing, bukan bikin memudahkan. Iya, jadi itu bisa memudahkan. Seharusnya kita memudahkan. Minimalisir antrian juga. Iya, tapi kadang kan 2 hari kita udah mulai mendaftar, enggak masuk. Nah kemudian kemudian ketika masuk antrian penuh. Nah ini juga kemudian itu kita JKN kita putus, harus lagi diupdate. Nah ini ibu-ibu yang dari amatan ibu ya, ibu sering ke klinik atau kita ke dokter spesialis, rumah sakit besar umpamanya Semen Padang, Naili, itu masalahnya itu. Nah alhamdulillah sekarang kan ada program pemerintah untuk 3 kali rujuk. Nah ini memang menyusahkan. Udah hilang pula JKN, update lagi. Ya Allah. Nah ketika mengupdate ini ibu-ibu enggak paham kan. Nah pergi lagi ke rumah sakit, diupdate lagi di rumah sakit itu. Nah coba bayangkan, menyusahkan kan, malah nanti ada yang keburu meninggal ngurus-urus itu. Nah ini juga makanya pentingnya literasi ini harus dipelajari dan pengetahuan ini harus dipahami. Ketika ibu nanyain, kok ibu udah mendaftar 3 hari yang lalu? Ya Bu, ini kan Indonesia katanya. Nah begitu jawabannya. Jadi jawabannya enteng aja gitu, yang petugas di lapangan ya.
kita pikir-pikir Indonesia maksudnya apa ini? Hubungannya apa? Iya apa? Nah kemudian ketika 2 hari belum juga bisa. Dia kan jam 7 pula apanya baru buka. Kemudian ketika apa sudah penuh. Nah, coba bayangkan. Nah, jadi ini mungkin perlu ibu-ibu punya pengetahuan minimal untuk diri kita sendiri, ya. Kalau tidak mendatangkan keuntungan minimal untuk diri kehidupan sendiri, sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Betul. Kalau pakai banking, pakai Wonder, pakai segala macam itu, kalau nggak hati-hati resikonya uang melenyap. Nah, Betul. pakai kris pembayaran itu kalau tidak hati-hati, nah memang luar biasa. Nah, ya mungkin itu rugi. Ada juga banyak kasus perempuan sekarang juga terjebak dengan yang namanya pinjaman online lah. Iya. Judi online juga. Judol. Judi online juga bukan laki-laki saja. Perempuan yang Perempuan juga banyak. banyak Malah terjebak di nenek-nenek situ. judol. Nah, tuh. Karena nenek Malah jadinya negara kita. negari gitu. Di Padang pula tuh nenek-nenek judol. Nah, jadi Luar biasa ya. luar bener. biasa. Memang ada semacam permainan-permainan ya. Jangan terjebak kita. Kadang ibu juga suka ya kan ada permainan-permainan untuk usia lanjut. Nah, di situ kan kita untuk mengasah otak kita. Nah, ketika kita itu keluar judol ini. Nah, jadi kalau tidak hati-hati jadi berjudi pula kita jadinya. Jadi jangan pernah kita kalau memang bermain game, pilihlah game manula kalau kayak ibu udah tua ya. Tapi jangan pernah ada nanti masuk aja dia. Oke. Masuk. Nah, kemudian juga itu ya kalau kita melihat medsos masuk aja iklan-iklan yang pornografi. Nah, ini nah bagaimana ini mensiasatinya? Kita coba matikan enggak mau dia. Nah, jadi sampai pula habis. Nah, jadi mungkin tanggung jawab siapa ini? Tentu tanggung jawab diri sendiri karena semuanya diberikan ke pemerintah enggak mungkin kan. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Nah, mungkin itu kalau tidak cerdas kita kan masuk judol, masuk pinjol. Kan? Ya, artinya juga perempuan di sini harus punya inisiatif. Iya, punya inisiatif. Inisiatif mau belajar. Ya, awak lah misalnya awak lah gae ndak bisa Ndak ledo. perlu. Awak kan padusi, ndak perlu harus cerdas. Tapi ternyata tuh penting. Penting ya untuk kan, kehidupan Bunda? sehari-hari. Untuk Ya. kehidupan sehari-hari. Penting sekali. Ya, Bunda melihatnya seperti apa? Ibu Eli melihatnya. Gini, ada plus dan minusnya. Ya, contoh ya, kalau kita pembayaran, kita tak perlu bawa uang cash, yang kita pakai QRIS ya. Iya. Ada sekarang banyak pembayaran tuh macamnya. Ada melalui Dana, ada Philip, ada Philip. bio apa tuh yang dari BSI kan, dia tuh kayak QRIS juga. Betul. Jadi ada positif, ada negatifnya. Kalau negatifnya ya itulah yang dicontohkan tadi kan. Nah, kalau kita tidak hati-hati. Kalau positifnya, kapan kita tidak bawa uang lagi sekarang. Nah, bakal dijambret ya. Iya. Kalau kita lihat di negara itu menurut informasi dari anak saya kebetulan dari sana, beli korek api aja pakai QRIS sekarang mah katanya. Non tunai ya. Non-tunai. Semuanya non tunai. Kalau di Jakarta ini udah banyak nih kita susah juga mencari tunai. Iya. Dan makanya dengan cara begitu kita termotivasi walaupun kita sudah berumur ya, kita termotivasi. Oh, berarti perlu nih kita harus belajar. Betul. Nah, jadi perlu kita harus belajar. Nanti gimana nggak bisa kita bayar lagi. Belanja ya. Belanja lagi ya kan. Contoh yang tadi di SPH itu memang sekarang nggak bisa lagi tanpa manual itu nggak bisa lagi. Nah, jadi harus kita tahu dengan JKN digital ini. Nah, itu jadi memang ada positifnya, ada pihak negatifnya. Jadi kalau kita nggak perlu, cukup bawa HP aja. Iya. Kemana-mana Nggak perlu kita bawa uang nggak perlu banyak. bawa uang lagi. Nah, jadi itulah positifnya. Kemana-mana kita nggak perlu. Kalau dulu kita kan kalau nggak bawa uang tuh rasanya kosong sekali badan kita. Sekarang kalau nggak bawa HP itu kita akan ulang Separuh lagi. nyawa. Ulang lagi jemputnya. Separuh nyawa di HP. Gitu. Jadi Betul. semuanya ada di HP ini. Jadi dunia pun kita bisa lihat di handphone ini. Itu kan suatu kemajuan. Jadi kita sebagai kaum perempuan harus
pandai, harus Harus tahu, cerdas. harus cerdas kita, harus mau belajar. mau tak mau, suka tak suka kita harus belajar zaman sekarang. Nggak ada istilah nggak mau Nggak- tahu. Iya, nggak mau tahu. Nanti cucu tanya, ya kan? Iya. Cucu aja udah pandai segala macam. Nenek nih mana nih nek? Tapi kita nggak tahu. Nenek nggak pandai. Tentu ada sesuatu apa ya dari diri kita. Nah, kita minimal kita ikutilah perkembangannya. Iya, karena memang zaman sekarang zaman digitalisasi. Digitalisasi. Emang dituntut semua umur ya, Semua umur. sungguh ya. Semua umur harus cerdas digitalisasi, harus belajar begitu. Nggak mau kita kita dah tua nih, cukuplah di rumah saja, nggak ada kemana-mana, nggak bisa. Betul. Ya, itu. Mau naik transportasi udah brizi kan. Kalau nggak bisa naik, pasal naik angkot. Nggak bisa bawa uang tunai itu percuma. Ya, sekarang naik kereta di Jakarta nggak perlu pakai kartu lagi, cukup dengan handphone aja. handphone, Tap aja betul. handphone udah selesai. Iya. Nah, gitu. Tol juga bisa dengan ini. Jadi betul-betul Iya. zamannya betul-betul zaman digital. Emang harus menyesuaikan dengan perkembangan Iya. zaman. Jadi maka rugilah perempuan yang tidak mau mengedukasi dirinya. Betul. Jadi zaman sekarang kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri. Betul sekali Bu Eli. Nah, selain penipuan ini Ibu Halen, meningkatnya kekerasan berbasis gender ini di media sosial. Iya, iya. Nah, ini sekarang lagi marak-maraknya nih betul. Bu Halen. Betul. Menurut Ibu Halen gimana? Iya, kita punya pengalaman yang tua-tua begini. Lagi asik-asiknya kerja di laptop. Iya, iya. Nah, masuklah Masuk tiba-tiba. HP ini bunyi. Kita tak sengaja juga tekan. Mencet, Taunya gambar orang telanjang yang lagi berdiri burung. Iya. Astagfirullah. Jadi Iya. awalnya kita lagi concern ke sana, ndak nyambung. Iya. Kita dilihat apa ini. Terus saya matikan, kena kelihatan porno gitu. Iya. Apalagi untuk anak muda ya, yang Iya. orang yang tua Nggak kayak mempengaruhi. gini, udah mau juga. Kemudian setelah saya matikan, dia WA, kenapa dimatikan Bu? Katanya. Ya Allah ya Tuhan. Iya, iya. Berarti emang langsung nyambung. Iya. Jadi akhirnya dia bilang begitu, saya blok lagi. Iya. Jadi peluang untuk pornografi, Banyak. bully untuk Bully. anak-anak sekolah itu banyak di media online. Oleh karena itu literasi ini memberikan peluang kepada kita untuk menseleksi mana yang pantas kita tanggapi, mana yang pantas untuk diabaikan saja. Kadang-kadang lagi asik-asiknya juga kita kerja di Laptop. di komputer, main nanti keluar lagi pinjaman sekian. Kalau kita salah pencet kita udah Iya, itu. jadi perlu kehati-hatian kita itu untuk menggunakan media sosial sekarang ini, karena berbagai hal ada kemungkinan untuk begitu. Jadi kekerasan berbasis gender online itu marak. Marah sekali. Iya. Dan makin banyak undang-undang yang dikeluarkan, makin banyak pula peristiwa yang muncul Terjadi, tentang ya. kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini yang sangat mengkhawatirkan tentang bully terhadap anak-anak di sekolah, dan Iya, itu dari SD, TK sampai ke perguruan tinggi, bully itu sangat sekali, dan malah berdampak bunuh diri, Iya. berdampak kepada tidak mau sekolah, berdampak kepada kesehatan mental dan lain-lain. Oleh karena itu memang kecerdasan menggunakan digital ini penting dan jangan diabaikan. Seorang perempuan sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat perlu memahami literasi digital secara utuh, karena di sana banyak hal yang positif di samping hal yang negatif tadi. Negatif. Nah, di sana betul peran orang tua di rumah juga Iya, ya. peran Iya, orang Bu tua. Helen. Untuk Jadi walaupun kita generasi baby boom yang berhadapan dengan generasi Z dan generasi milenial yang sudah akrab dengan teknologi sejak dari mulai dalam perut, tapi kita harus mengikuti, beradaptasi dengan perkembangan zaman. agak berat sebenarnya perjuangannya. Betul. Berat memang. Generasi kami ini Iya. generasi yang ya ketika
masih ada lampu minyak kita ikut. Betul, sampai sekarang Sampai kan sekarang. zaman digitalisasi Alhamdulillah yang kita bisa melewati itu. nah acungkan jempol untuk Generasi kita ini. iya, apalagi untuk para perempuan yang mampu menyandingkan hal itu ya dengan digitalisasi saat ini begitu, mampu mempersiapkan diri ataupun beradaptasi begitu, itu luar biasa sih. Ya, mau tak mau kita Mau tak harus mau, betul sekali. mau suka tak suka kita harus ikut belajar. Kalau Bu Eli sendiri melihat kekerasan berbasis gender di media sosial seperti apa? Iya, memang banyak sekali itu. Di iklan-iklan di TV juga banyak itu. Betul. Kadang-kadang kita ya gimana ya, perasaan kita miris sekali. Di TikTok juga ada. Iya. Itu TikTok itu kadang-kadang ada yang hoaxnya juga itu kali ini ya. Betul, pasti Nggak pasti semuanya, banyak. Nggak iya. Semuanya, betul. semuanya. makanya harus disaring dulu. Iya, Betul, maka kita betul. harus bisa memahami informasi itu dulu ya kan, kita pahami dulu, kemudian kita filter berita tuh ya, kita harus bisa juga memfilter ya, perempuan apakah ini bagus apa enggak ya, kemudian menggunakan secara bijak tadi lah ya, secara bijak itu kita harus tahu gitu. Jadi kalau kekerasan itu sangat banyak nampak di media sosial itu. Makanya sekarang anak-anak itu kadang-kadang anak SD sudah bisa membunuh ibunya. Ya kan ada berita-berita itu. Karena dilihat di sana di apa itu kan banyak itu. Berita-berita yang mengenai seorang ibu anaknya tidak mau dikasih handphone atau dia macam-macam ya kan, menghancurkan rumah gitu. Bunuh Jadi orang tua, itu salah satu dampaknya itu dampak negatifnya. Yang tadi ada positifnya ada negatifnya. Jadi kita harus pandai memilih tadi, menyaring informasi ini, dan ini kita sebagai perempuan harus bisa memberikan edukasi ini kepada anak cucu kita. Nah itu. Jadi kita lihat dari segi pendidikan ya, tidak semuanya yang harus kita terima. Jadi anak-anak ini kan belum tahu dia tuh umur mana yang bagus. Kadang-kadang sekarang kan lagi zaman Korea-Koreaan. Itu anak-anak ABG sekarang kan suka nonton film Korea. Iya. Ditiru. Korea semua. Jadi make upnya Korea, bajunya ala Korea, sendalnya, sepatunya. Jadi kita sebagai perempuan, orang tua, kita harus bisa memberikan informasi kepada anak kita. Ini Korea, bukan kita nih nak, ya kan? Itu yang kita harus. Karena kita bisa juga lihat kan. Dilihat kita lihat, nampak pula anak kita, cucu kita seperti ini pula gayanya. Ini dah menyalahi ini. Ya itulah. Jadi kalau dapat kita sebagai perempuan Minang, ya, ibu, nenek, ya inilah nenek kita lagi ini kan. sampai butuh Nenek, musuh. tapi nenek pintar. Harus Nenek pintar. yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bisa kita mah. Luar biasa. Iya. Oke, jadi memang perlu meminimalisir terjadinya dampak-dampak negatif itu, Ibu Dian. Kalau Ibu Dian sendiri seperti apa di rumah meminimalisirnya untuk keluarga, untuk anak, gitu. Cucu ya. Untuk cucu. Kebetulan saya punya cucu yang umurnya hampir 2 tahun. Nah ini kan dititip ya di daycare. Nah kemudian daycarenya ini memang tidak membolehkan anak megang HP. Jadi kemudian kita di rumah, tapi di HP ini kan banyak juga pendidikan ya, apa nyanyi-nyanyi, apa. Nah kemudian cara mensiasatinya kita berubah TV kita menjadi Android. Nah jadi dia lihat di TV. Kalau di TV dia kan nggak bisa. Kalau dia megang HP ini kan ditekan-tekan di apa segala macam ya, radiasinya. Jadi kita bisa melalui Android. Nah jadi memang media online ini banyak pendidikan di situ. Betul. Ya. Cara bagaimana anak dari usia 0 bulan sampai usia balita, sampai usia. Nah, itu kan untuk memudahkan memang. Nah, jadi kalau janganlah anak dikasih HP. Sedang Bill Gates aja yang punya itu tuh enggak boleh anaknya megang HP. Nah, sementara kita, saya lihat anak umur 2 bulan udah dilihat-lihatkan HP itu. Nah, itu radiasi. Jadi mohonlah kepada bunda-bunda muda jangan
membiasakan anak megang HP itu. Iya. Karena dia kalau nggak dikasih HP dia Nangis. tantrum. Nangis dia. Betul. Iya, ngamuk kan. Justru Ngamuk. dampaknya ke kesehatannya sendiri. Iya, makanya. Dari otaknya, dari matanya. Kemudian dari perilakunya, kecanduannya. Aduh, Jadi udah banyak, udah banyak kasus banyak yang kasus. Nah, jadi pertama ya itu yang merugikan ya untuk di rumah ya. Nah, kita memang tidak semua TV Android, tapi lebih baik kita melalui TV, kan di TV juga kan ada acara anak-anak itu, nah, bisa kita pilih. Nah, daripada melihatnya melalui HP. Selain kecil, kemudian juga radiasi. Iya. Kemudian kita ya kadang untuk menekan tombol ini jari kita kan udah besar nih. Udah Nah, agak jadi susah. jadi pilihlah HP yang punya apa namanya pensil ya. Punya betul. pensil. Jadi enggak salah-salah Ada alat kita bantunya. punya ada alat bantu. Jadi mungkin untuk yang manula ya seumur ibu kita pakai pensil itu lagi. Jadi kadang kita mau tekan A, B yang tertekan, umpama begitu ya. Jadi jari udah besar gitu Lampu kan. sih Iya. adalah. Iya. Nah, itu. Jadi usahakan saja kita menyesuaikan dengan digitalisasi ini. Bukan digitalisasi itu menyesuaikan dengan kita. Iya. Kita yang menyesuaikan. Jadi jangan harap pemerintah atau situasi yang akan membuat kita dipahami, tidak. Iya, tidak. Nah, kemarin Pak Prabowo juga sudah meluncurkan kan belajar berbasis digital. Nah, ini udah seluruh Indonesia walaupun hanya satu papan baru ya. Nanti itu tiap kelas adanya ya. Betul. Nah, ini kalau tidak kita takut juga seperti Pak Bu Alen tadi kan, sedang kita mencari-cari keluar itu Keluar. sekelas nonton. Waduh, Nah, bahaya. jadi bahaya. Makanya itu nanti untuk papan digital itu katanya diikat dikunci. Oke. Dan Ada dia saringannya aja. Iya, dikunci. Kemudian dia hanya ilmiah saja, tidak ada yang lain-lainnya. Itu kan dicemaskan kita juga. Nanti gimana? Tapi dikunci, kemudian papan digital itu memang programnya sesuai dengan kurikulum. Sesuai dengan kurikulum dan minggu-minggunya itu udah di program pemerintah. Nah, jadi dari pusat gitu. Nah, jadi tambah mudah begitu. Tapi di balik kemudahan itu juga ada dampak negatif. tapi umpamanya kalau kita lihat ya 70-30 lah. Ya jangan sampai 50-50. Kalau udah 50-50 gawat itu kan. Parah. Jadi kalau kita lihat, karena ada beberapa penelitian memang ada, itu katanya kemarin itu kan 50-50, udah 60. Nah, sekarang udah 30-70, tapi masih goyang karena pengguna itu kurang cerdas, penipu lebih cerdas. Betul. Nah, itu hati-hatinya. Iya, artinya setidaknya dampak positifnya meningkat 70% tadi. 70% itu yang diharapkan. Kalau kemarin kan 50-50 tuh. Jadi kemudian udah beranjak naik, tapi kemarin turun lagi setelah banyaknya penipuan. Karena penipuan sepertinya kalau kita manula yang banyak. Untuk 3 bulan belakangan itu manula taspen. Melalui taspen. Nah, itu banyak kasus juga ya. Ya Allah, luar biasa. Makanya kalau ibu ya usahakan aja uang kita, gaji kita itu di taspen aja lah. Jadi udah ada pengamanannya. Betul. Nah, kalau kita di bank lain-lain ya, kayak bank-bank lain lah, apalagi bank swasta, itu berisiko juga. Nah, jadi kalau sudah di bank taspen, dia udah ada pengamanannya. Betul. Nah, jadi kalau ada apa-apa kita diberitahu. Jadi kalau ada penipuan langsung dikeluar di HP kita. Ibu-ibu jangan tidak ada, karena kalau ada apapun tentang taspen itu keluar di WA kita. Nah, karena ada WA grup di Mandiri Taspen. Nah, jadi kan si mantap. Kemudian di pos juga bisa. Kan ada 3 pelayanan itu ya, Mandiri Taspen, taspennya, kemudian di pos. Jadi itu untuk pengamanan. Karena ada teman yang gajinya sempat putus. Oke. Pensiunnya ya. sempat putus karena dia lupa autentifikasi. Udah apa belum. Tapi gajinya udah 3 bulan masih keluar, tapi langsung aja putus. Nah, jadi kalau taspen
dikasih tahu. Masih aman Dikasih ya? tahu. Nah, dikasih tahunya ibu belum oten begitu. Diingatkan ya. Diingatkan. Jadi untuk yang baru pensiun sih mungkin masih kuat ya daya ingat. Kalau kita ini perlulah seperti itu. Jadi itu untuk di rumah dan keseharian kita itu mesti diapakan. Mudah-mudahan nanti tetaplah kekeh 70% ya. Amin, amin. Apanya. Malah sampai 100%. Ya, kalau Alhamdulillah. Dampak positif. Iya positifnya. Tapi itu mungkin tidak mungkin ya. Selalu ada namanya penipuan, hacker gitu. hacker, Emang lebih cerdas dari meretas. Dia lebih pintar karena orang yang meretas itu kan orang pintar, yang tahu IT. Kalau orang awam nggak tahu, nggak bisa. Betul sekali. Mungkin di sini kita harapkan peran pemerintah mungkin ya Ibu Halen, agar Kerjasama, aplikasi yang ada dibatasi. di ponsel pintar itu harus aman, Iya, dijaga aman. keamanannya. Betul. Jadi jangan sampai merugikan masyarakat, sehingga dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga bertambah bagus. Gitu. Betul sekali. Tapi sudah ada sekarang itu. Iya. Kalau HP itu ada aplikasi. Kalau HP kita dicuri orang dia maki-maki. Nah, itu baru aplikasi yang baru ya. Itu Ada juga tuh dugaan spam. ya, Itu. ada. Saya juga pakai itu. Spam itu juga. Dugaan spam. Jadi kalau ada nomor yang tidak dikenal dia keluar. di-delete Dugaan aja. spam. Kemudian penipuan. Ada dapatnya Iya. itu kita betul. install. Nah, jadi nampak. Enggak, yang HP hilang nih ya. Kalau HP ada hilang, orang ambil, ada dia teriak-teriak sendiri ya. Teriak sendiri. Memang itu teknologi. Teknologi. Ya. Itu juga hati-hati dengan AI itu. AI, betul. Iya loh. Dari suara sama. Misalnya kita terima telepon gitu dari orang yang tidak dikenal, kita angkat, terus suara kita direkam. Nah, nanti suara kita itu digunakan Untuk untuk menipu. penipuan terhadap keluarga kita sendiri. Iya. Itu banyak terjadi. Oke, artinya memang literasi digital sangat-sangat penting sekali, terutama untuk meminimal resiko dampak negatif yang terjadi. Penipuan. Harapannya ke depan seperti apa? Ini Bu, closing statementnya. literasi digital itu merupakan life skill ya, kebutuhan hidup kita sekarang. Oleh karena itu setiap perempuan umumnya dan perempuan Minangkabau khususnya kembangkanlah diri dan tingkatkan literasi digitalnya setiap hari sehingga kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Baik, kalau Ibu Dian? Ya, pesan ini mungkin pemerintah sudah banyak berbuat baik, kita tidak berharap apa lagi, tapi kita berharap kepada semua perempuan-perempuan Indonesia khususnya Minang itu pelajarilah, karena belajar ini nggak ada kursusnya, dia otodidak. Jadi semakin kita otodidak, kita pahami informasi itu bisa berkawan dengan kita. Nah, jadi tidak menjadi lawan gitu ya. Jadi tetaplah beradaptasi dengan digital ini dan jangan pernah kita menutup mata. Karena ada perempuan yang selalu tergantung dengan anaknya. Nah, tergantung dengan anaknya, dia hanya menelpon aja HP ini. HP ini. Padahal HP-nya diberikan anaknya canggih ya, tapi dia nggak pernah pakai karena nggak paham dan tidak mau mempelajari. Jadi pesan kami ya sebagai perempuan-perempuan terutama HWK ya, Himpunan Wanita Karya yang selalu berkarya. Berkaryalah, tidak ada karya lain karya melalui HP. Karena kalau dicoba dia otodidak akan bisa. Pasti. Nah, itu. Jadi pertama kemauan untuk berkarya supaya tidak ada kerugian. Yang namanya karya itu tidak akan rugi. Betul. Nah, jadi selama kita berusaha pasti ada karya. Hasilnya ada. Nanam bunga aja dikasihnya kita keharuman. Nanam melati. Nah, kira-kira berkaryalah selalu perempuan-perempuan Minang. Apakah di lingkungan rumah, kalau sudah terlalu manula, lingkungan RT, RW, dan kalau bisa lingkungan Sumatera Barat menjadi orang yang bermanfaat. Luar biasa. Seperti itu. Ibu Eli silakan. Iya. Jadi harapan kita ke depannya perempuan Minang hendaklah pandai dalam bermedsos ini di zaman digital. Jadi kita bisa mengajarkan anak cucu kita memilihkan mana yang baik dan mana yang kurang baik ya. Kemudian kita harus bijak dalam bermedia sosial ini. Kemudian menjaga juga
Jadi kita juga sebagai contoh gitu. Hmm. Kalau anak kita nih dilarang-larang main HP malam, kita sendiri main HP. Nah, jadi juga kita harus disiplin Contoh juga, penting. contoh penting ya. Jadi mungkin jam sekian sampai jam sekian kita dah nak tutup lagi, nggak ada main HP. Nah, jadi pasti ini bisa berlanjut pula pada anak cucu kita. Jadi mau tak mau, suka tak suka, kita sebagai perempuan Minang harus mengikuti zaman digitalisasi ini. Baik, terima kasih Ibu Dian, Ibu Eli, Ibu Dian dan juga Ibu Halen. Perbincangannya pagi hari ini tentang pentingnya literasi digital untuk perempuan Minangkabau. Mudah-mudahan sesuai harapan kita tadi ya, literasi digital mampu dipelajari oleh semua kalangan, semua umur, tentunya untuk meminimalisir dampak atau kerugian yang terjadi ke depannya. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu Kembali dari kasih. organisasi perempuan di Sumatera Barat, luar biasa dengan sepak terjangnya. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Baik. Dosana pandangan dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita di Beranda Perempuan ya untuk pagi hari ini bersama beberapa organisasi perempuan di Sumatera Barat dari Forum Puspa, Ibu Halen, kemudian ada Ibu Dian dari HWK, kemudian juga Ibu Eli dari PWRI. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang, Suara Budaya